Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar konsep-konsep. Saya tidak berpanjang lebar ya. Cultural studies itu ranahnya, sawahnya. Nah, Stuart Hall punya banyak konsep. Kita ambil beberapa nanti sebelum masuk ke medianya. Stuart Hall dikenal sekali pertama dengan konsep identitas budaya, dan istilahnya yang terkenal sekali diaspora. Nah, beliau punya teori identitas kita yang sering kita sebut identitas budaya. Itu ada yang jenisnya statis, ada yang dinamis. Ya, identitas budaya itu kan saya Jawa loh Pak. Terus kamu berusaha mencari, mempertahankan kalau Jawa itu begini, sampai besok harus begini, Jawa itu pokoknya begini. Ini namanya identitas yang jenis statis. Identitas yang diam, namanya being. Ada identitas jenis kedua, identitas yang dinamis, namanya becoming. Identitas itu yang becoming ini hasil dialektika hidup kita. Ketemu siapa, mengalami apa, berkunjung kemana, sekarang pindah kemana. Identitas kita pasti berubah-ubah. Saya itu apa sih? Nah, itu mungkin dulu zaman kecil, sekarang sudah agak dewasa, besok tua, itu mungkin bisa berubah-ubah. Nah, ini namanya identitas yang dinamis. Dia selalu becoming. Kata Stuart Hall, justru identitas yang dinamis ini lebih superior dalam hidup kita. Identitas yang statis itu biasanya harus kita suaka kalau bahasanya. Kita pertahankan mati-matian. Kenapa? Dia mudah larut. Jadi ya, ini perlu upaya orang itu untuk statis itu. Biasanya kan statis itu diam saja ya seperti itu. Enggak. Nah, hidup kita ini dinamis. Maka ada identitas kolektif yang kita pertahankan mati-matian. Kita pegangi karena khawatir kita kehilangan identitas. Yang Jawa kan khawatir sekali kalau kehilangan Jawanya. Padahal mungkin sekarang dia berubah. Tidak begitu lagi. Sehingga identitas Jawa itu seolah-olah hanya nempel dalam hidupmu tapi tidak fungsional. Pak, saya bisa loh Pak, Hono Coroko, apal saya yang Jawa kan. Tapi kan itu hanya nempel di kepalamu, kamu tahu caranya, tapi hidupmu sehari-hari kan tidak pakai itu. Saya ngerti Pak, orang Jawa itu misalnya punya kesadaran gotong royong, kerjasama misalnya. Jadi tidak suka kompetisi. Tapi begitu kamu kuliah kemudian masuk ke lapangan karir pekerjaan misalnya, mau tidak mau kamu harus kompetisi. Sehingga variabel identitas budayamu yang isinya kerjasamalah, gotong royong itu tidak nyambung. Bahkan nanti dalam konteks tertentu kerjasama gotong royong itu tercela. Misalnya terus jadinya KKN, terus jadinya Allah sedulure dhewe wae, Allah koncone dhewe wae, Allah wong kita satu korupsi yo, saling melindungi lah masalah. Jadi tidak nyambung lagi. Konotasinya berubah sekarang. Jadi identitas being ini yang berusaha kita pertahankan mati-matian itu kadang-kadang yang malah terpojok, terrepresi ke pinggir. Kita punya representasi yang berbeda tentang hidup ini. Nanti ada teorinya sendiri tentang representasi. Nah, ini nanti teorinya panjang. Cuma kita tidak fokus di sini. Kapan-kapan kita bicara tentang ini, termasuk tentang multikulturalisme. Stuart Hall ini dikenal sebagai the godfather of multiculturalism. Tidak hanya father. Biasanya kan teori-teori itu father. Bapak sosiologi, itu father of sosiologi. Dia tidak cuma father tapi godfather. Godfather-nya multikulturalisme.
Nah, jadi ini salah satu konsep yang dikembangkan oleh Stuart Hall tentang identitas. Kapan-kapan ya kamu renungi identitasmu, khususnya identitas budaya yang sifatnya kolektif tadi. Dia masihkah harus kita pertahankan demi kita tidak lepas dari akar kita? Ataukah sudah harus ada negosiasi-negosiasi menghadapi dialektika hidup ini? Atau jangan dinegosiasi karena beresiko kita kehilangan identitas. Apa penting identitas yang statis atau being ini sehingga harus kita lindungi mati-matian? Nah, ini tema-tema yang penting kalian pikirkan di kampus. Jangan di rumah, nanti bapakmu bingung. Nanti kamu di rumah, Pak, saya mau tanya identitas statis yang namanya Jawa misalnya. Nanti bingung kamu. Coba kamu diskusikan di kelas-kelasmu. Bagaimana kalian misalnya yang luar Jawa punya budaya yang sama sekali berbeda terus masuk ke Jogja. Kalian ketemu berdialektika dengan budaya Jogja. Mungkin ketemu banyak, ternyata Jogja bagus juga ya, banyak yang luhur-luhur ya. Nah, itu terus apa budayamu yang lama tetap harus kamu pertahankan atau ini ada yang lebih keren Pak, lebih bagus Pak, atau bagaimana? Dan lain sebagainya, apalagi nanti masuk ke bagian status quo, hegemoni dan lain sebagainya. Baik, ini konsep dari Stuart Hall yang pertama. Ini tidak saya bahas panjang. Mungkin lain waktu kita membahas lebih panjang tentang ini. Baik, nah ini ada satu kalimat yang saya ambil dari bukunya. Kesimpulan dia nanti tentang identitas tadi. Dari sini saya memahami bahwa identitas itu bukanlah seperangkat atribut yang tetap atau esensi batin yang tidak berubah, tetapi proses pemosisian yang terus berubah. Kita cenderung menganggap identitas sebagai membawa kita kembali ke akar kita, bagian dari kita yang pada dasarnya tetap sama sepanjang waktu. Faktanya identitas selalu merupakan proses menjadi yang tidak pernah selesai. Sebuah proses pergeseran identifikasi, bukan keberadaan yang tunggal, lengkap, dan selesai. Jadi kalau menurut Stuart Hall ini, hakikatnya yang disebut identitas itu tidak ada yang tetap, tunggal, pasti dan selesai. Kenapa? Kita ini selalu berdialektika dengan hidup yang juga senantiasa berubah dan dinamis. Kalian dulu mungkin mengidentifikasi dirimu, Pak, saya itu Pak, anak soleh, sabar, penyayang, baik hati misalnya. Dulu Pak. Sekarang misalnya, saya kok tidak begitu lagi ya Pak. Berarti kan tidak relevan tadi kamu sebut identitas begitu. Sekarang rumuskan lagi identitasmu seperti apa. Mungkin besok lagi berubah lagi. Mungkin ada peristiwa apa kamu berubah lagi. Jadi jangan terlalu percaya kalau ada orang gombal atau cowok gombal padamu bahwa aku ini penyabar loh. Aku penyayang loh. Itu kan identifikasi diri. Mungkin ya sekarang, tapi tidak jaminan besok. Jadi kalau nanti gegeran, dulu katanya penyabar, sekarang marah-marah. Jawabannya jelas ya, loh identitas itu bisa berubah-ubah. Salahmu sendiri kamu percaya digombali kayak gitu dulu. Dulu kamu itu soleh, katanya soleh, sekarang sholat 5 waktu aja bolong-bolong. Gimana sih? Ah, itu dialektika namanya. Hidup ini sering begitu. Nah, jadi identitas itu nanti jatuhnya perjuangan kita sendiri untuk merumuskan diri sebenarnya. Dan dahsyatnya perjuangan ini tidak ada akhirnya.
Selalu saja terjadi perlombaan, konflik, tabrakan antara ideal yang kita inginkan dan kenyataan yang kita hadapi. Jadi seringkali kemarin kan ada itu, siapa dirimu menurutmu sendiri dan menurut orang lain. Menurutmu sendiri itu pun ada dua. Menurutmu yang ada di pikiranmu, idealmu, dengan menurutmu dalam kenyataannya. Jadi kenyataan saya begini Pak, bayangan saya itu sudah hebat loh Pak. Itu kan bayanganmu, padahal ternyata saya enggak. Nah ini identitas namanya. Bayangan saya itu rajin loh Pak, ikut ngaji ya enggak pernah telat, duduk paling depan. Tapi ternyata, nah itu kan sering begitu kita. Antara identitas yang kita bayangkan dengan kenyataan ada jarak. Makanya ini perjuangan. Termasuk perjuangan tadi mempertahankan. Saya Jawa Pak, saya harus mempertahankan kejawaan saya. Itu juga perjuangan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.